kesempatan menika saged ketemu nggih. Nah, kula kenalan rumiyin. Kula Wahyu, Pak, saking Gadang Kangem. Terus menika Mas Andi, beliau dari Bale Sari, Ngajum, Gunung Kawi. Gunung Kawi. Nah, nami panggung kula Wahyu Garuda, kados artis ngoten lho. Wonten nami panggung ini. Wingenane niku Mas Rudi kali Mas Eko teng griya, Mas Wahyu. Ini ada dulur-dulur tani di daerah saya ini kesulitan untuk mendapatkan pupuk dan ada nggak solusi supaya bisa tetap memberikan pupuk ke tanaman lukonku yang alami atau seperti apa? Insya Allah wonten, langsung kula jawab tegas, Pak. Insya Allah wonten. Nggih, kalau mengenane kula pesen teng Mas Eko kali Mas Rudi, sebetulnya apa sih yang menjadi permasalahan utama? Apakah masalah hama atau apa? Ternyata nggih masalah pupuk, Pak nggih. Panjenengan kesulitan. Assalamualaikum, Bos. Nah, niku saya akan sedikit apa nggih ndalang, Pak. Pundi-pundi kula niki kengken ndalang, Pak. Kengken ndalang. Oh, nggih niku wau lho. Masalah pupuk sami. Kalau inginane teng Sragen kali di Bank Indonesia, petani-petani bawang merah menangis. Biaya produksinya mereka setunggal kilo brambang niku pun gangsal 12.000. 15.000 per kilo biaya produksinya. Nah, kemudian dibeli oleh pasar 6.000. Lah golek 9.000 niki nang endi, Mas? Nggih niku akhirnya kalau aja jenengan pengen mboten biayane niku namung 50.000 nomo 3.000. Nggih. Tapi ditumbasi namung 12.000. Nggih lek saged nggih gangsal 12.000 lah niku rakus, seraka ndak boleh. Kalau biaya produksinya sudah 3.000, berarti kita berharapnya harga yang adil. Ditumbas 12.000 kan tasih ada kelebihan 7.000. Nah, jadi akhirnya masyarakat umum mendapatkan harga yang adil, yang tidak terlalu mahal, petani juga terlindungi. Kan pengine ngoten to, Pak. Jenengan tani menapa Pak niki? Perkebunan Kopi, pisang. Mayoritas kopi. Oh, subhanallah, alhamdulillah. Nggih, menika wah ini keren. Kulo iri, Pak. Kulo gak ada kopi setunggal hektar niku mboten kerumat. Sing ngrumat niki dap nyengken niki ya Allah, wadalan kopi lho rek. Teng Arjuna. Inggih, teng Arjuna. Tapi insyaallah mantun saking mriki kula peduti malih. Ayo rumaten. Inggih. Tak jane kula wonten sederek, Pak. Adik kula teng Kelop, teng Gunung Kelop mriku, teng Dampit. Inggih. Niki wau badhe mampir, kasih ini dulu aja, nanti pulangnya nyantai. Inggih, Bapak. Nah, biasanya di mes menapa tanemane, Pak? Sing sering sing umum teng mriki ZA, JP, tadi Polska, Korea, niku namanya niku. Terus nopo kados opos, terus rabu, nopo ngoten? Sebagian besar buatan damel, sebagian besar, tapi sebagian kecil buatan sih rutin. Ya bismillah. Bapak-bapak, ibu-ibu, kula badhe tanglep. Napa urea, ZA, TSP, Polska niku napane tanduran, Pak? Itu apanya? Makanannya nggih. Nggih, sepakat nggih? Makanannya kados kula panjenengan sekul sak lambean ngoten. Nggih. Lah menawi rabuk kompos niki napa, Pak?
damel Bukan makan. tambahan nggih, tambahan nggih. Nah, menawi ngenten, Pak. Niki teng tangan kula niki sing tengen niki wonten nggih renone urea, nggih TSP, nggih ZA, nggih Ponska sak gengkem. Sing teng tangan kiri kula niki rabuk pun mateng, pun mawur. Nggih sak genggam. Terus jenengan mendhet winih lombok dincepaken teng urea niku wau kalih teng rabuk. Sing teng panganane tanduran niku wau urea napa niku mau pripun? Malah subur napa pecah? Pecah. Lah kok saged? Kelebihan dosis. Nah, kelebihan dosis nggih, overdosis nggih. Padahal ini makanannya nggih. Menawi ngeten, Pak. Jenengan sedanten kula undang teng Malang. Kula undang teng Malang, kula jak nedha teng restoran bintang 5. Wangsule tileme teng hotel bintang 5, kasure mentul-mentul. Wis mari mangan enak, jak ngopi, rokokan, sangoni, mulih diterno teko omah. Ngoten niku klenger napa malah seneng, Pak? Klenger napa seneng? Klenger seneng nggih. Ngiling-ngiling kan ora ono maneh. Padahal overdosis lho Pak niku. Niku overdosis. Kudune mangan ae lah kok sangune barang niku. Kan overdosis niku lho nggih. Kok mboten klenger, mboten lemes tapi malah seneng kan ngoten kan. Wah. Sami lah niki wau kan urea, TSP, ZA, apa maling wau Ponska. Lah kok malah mati, gak seger-meger. Lah sing teng rabuk niku kaya napa, Pak? Pecah napa malah seger? Seger. Lah sakjane sing pakanane tanduran sing pundi? Sing urea napa sing rabuk? Segere niki masalahnya sing niki pelan-pelan mboten ndang ketok napa. Lah sing niku kan Piye nggih kula diskusi malih. Niki sakjane sing nedone tanduran niki rabuk napa urea? Lek ndelok teko seger rabuk. Sepakat nggih? Rabuk nggih. Lah kenapa ndak dirabuk tanamannya? Kok di urea? Masalah lek rabuk Lambat. Nggih. Pertumbuhannya terlalu banyak terus lambat, ngoten nggih. Pertumbuhannya mboten mangke kedik mawon, hasilnya luwih cepet timbangane urea. Mangane kula diundang mriki kali Mas Eko Mas Rudi damel niku. Piye sih carane damel bahan yang di sekitar kita ini memberikan pupuk, reaksinya sama dengan kita beli pupuk subsidi atau yang non subsidi. Urea subsidi teng mriki niku 2.700 nggih per kilo. Kintalane 5,5. 5,5 berarti 5.500. Yang non subsidi hampir 10.000 Pak per kilo. Sing non subsidi. Non subsidi itu. 5. Oh, jenengan tumbas yang non subsidi. Enggak pernah cuman Harganya Nah, kalau yang subsidi 200 per kintal. 200. Nah, 2.000 nggih niku lho. 2.000. Oke. Kalau misalnya jenengan tumbas yang non subsidi 550 nggih per kintal atau 5.500 per kilo. Jenengan tumbas niku sekilo mawon tapi saged damel 100 tanduran daripada beli yang non subsidi, yang subsidi tapi belinya sak kintal. Pilih sing pundi? Sing sak kilo niku wae. Apa iso saged? Insyaallah kula kados dagelan tapi saged, Pak. Insyaallah. Terus bapak-bapak, ibu-ibu sudah terbuka mulai nggih. Sakjane iki lek dincepne langsung yo mati. Tapi lek menungso dijak mangan, ngopi, sangone gak dolan, turu enak mentul-mentul, diterno mulih kok malah seger-meger. Apa dosis iki, Pak? Apa supados saged anu nggih, mboten nusa tegang kali. Niki napa pareng rokokan, Pak? Sumet, Pak, bebas. Monggo, Pak. Apa ngapunten nggih Bapak-bapak Ibu sekalian, konsep sebetulnya apakah itu pupuk itu sebetulnya tidak lepas dari kalau kita cari nih wong pinter, PPL, profesor-profesor niku, pupuk itu senyawa-senyawa kimia yang dibutuhkan oleh tanaman.
Nah, teng pupuk kimia wonten urea renone niku wau, nggih teng rabuk nggih wonten. Natos takopine tanglet dirabuk. Moro-moro, misale ngono mak bedunduk ngomong, "Sik Cak, iki urea merek apa?" Ngoten. Oh, mboten atas nggih. Mboten atas tanglet ngoten. Karena yang diserap adalah unsurnya, senyawa kimianya. Nah, kenapa yang dirabuk niku wau kok enggak mati dia padahal senyawanya sama? Betul, satu dia sedikit. Yang kedua dia sudah siap serap. Ketika kita berikan, dia di situ sudah siap serap. Kantun misalnya wonten prasmanan ngoten, mboten beras wujute Pak, tapi pun sego, napa malih segompok, kulupan, wak asin, sambel. Lali maratuwa wis. Ibaratnya ngoten pun mateng. Langsung tuh. Sedot. Nah, urea dan lain sebagainya, kenapa kok Mas kok iso overdosis? Satu, dia masih dalam bentuk utuh. Nek kadoso beras dereng difususi, dereng didang. Nah, napa nggih kula jenengan kersa nutuli beras lek pitik Mas. Ngoten iki. Nah, itu harus diurai dulu. Urea niku napa Pak kandungane, Pak? Nitrogen nggih. Nitrogen itu 70% ada di udara bebas kita ini. Sakjane pabrik urea ki enek Pak Njer. Iki pabrik urea. Udara yang kita hirup mengandung 70% nitrogen. Sami kados teng urea. Cuman siapa yang merubahnya sebagai siap serap? Wonten namine setunggal penambat N. Penambat N itu yang dia mengambil urea tadi, dibawa ke dalam tanah, dirubah menjadi, terjadilah siklus nitrogen. Wonten nitrit, akhirnya berubah menjadi nitrat, akhirnya diserap oleh tanaman. Mboten langsung urea langsung diserot, mboten. Jadi diambil dulu, dimasak dulu, lek gabah Pak, diselep dhisik, bareng ngono dipususi, bar dipususi didang. Nah, mari didang nitrat niku wau diserot oleh tandurane. Nah, jadi bukan langsung ureanya. Pantes lek ude. Nggih sami kula panjenengan meksa tuku gabah keluwen aku langsung tak lek. Sak mboten saged. Malah mboten karu-karuan nggih Pak nggih. Nah, mulai anu nggih, mulai terbuka nggih, mulai pelan-pelan mulai napa gamblang. Nah, Bapak-bapak Ibu sekalian, sami. Jadi semua unsur tadi yang kita berikan salah tidak? Pun benar. Cuman ini tadi ada yang memasak sinten namine? Lek jarine wong-wong pinter mikroba. Kok ini wonten Pak tadi yang merubah nitrogen yang dari udara untuk diserap tanaman, namanya penambat N, rhizobium. Dengan nandur kacang-kacangan kan wonten penol-penol-penole. Nah, itu simbiosis. Mikroba itu Pak yang menambat N langsung dari udara dan diserap. Bisa diserap. Nah, terus fosfat TSP jenengan lebotaken dalam bentuk P2O5. Iki rumus kimiane ngoten. Langsung diserap ngoten mboten. Dirubah dulu menjadi ion fosfat. Jarene wong pinter fosfat. Wangel Mas sebutane nggih. Petani ini ilmunya paling luas dan sebetulnya wong pinter-pintere wong nggih petani saestu. Mboten nan dhuwure tapi memang iya, Pak. Jenengan olah tanah nggih. Jenengan ngrabuk rumah nggih. Mbanyoni dereng malingkin tandurane wonten penyakit ya apa carane ngira. Mungkin wonten panene keliru. Mosok nggih napa kopine petik ijo kan nggih mboten, Pak. Sik kembang api-apike kembangnya petik sapa roh. Kan mboten. Itu ada ilmunya dan ilmu yang paling luas adalah di pertanian. Matur nuwun sanget panjenengan hasil tani. Jadi siapa yang tadi saya kembali ke fosfat P2O5 itu disebut ion fosfat KH2PO4 yang merubah pelarut fosfat. Kuwatah jenisnya Pak. Lek teng bungke wonten Bacillus megatherium, ada Aspergillus dan lain sebagainya itu. Dia yang merubah dan akhirnya diserap oleh tanaman, didistribusikan akar, kembangnya dadi biak. Nah, mboten utuh. TSP disedot.
Lah wong TSP jenengan sebar sakniki sak wulan tesih wungkul lho. Mangane ya ompo ya padahal niki panganane kan ngoten. Apa oyot iku ngrokot-ngrokot nang mboten. Itu yang merubah dalam menawi teng mikroskop ngoten ketinggal Pak. Jadi dia dalam bentuk kecil sekali ion niku wau itu akan diserap oleh tanaman, oleh akar. Dados oyote nyedot ngoten. Pelan-pelan. Di sekitar perakaran ini akar ini menarik nutrisi. Oyot niki kados magnet ngoten kutub negatif. Lah nutrisi yang di tanah tadi, nggih TSP, nggih ZA, nggih Ponska macam-macam itu plus ya ketarik. Jelek. Yang merubah menjadi plus niku sinten? Wonten namine mikroba. Nggih bakteri, nggih jamur yang ada di dalam tanah. Nah, terus tugas panjenengan adalah menghidupkan ekosistem niku. Ketika yang di dalam tanah ini baik, di atas tanah pun juga akan baik. Kan sawi Pak, yang saya boleh kalau ngaji riyen. Tanah-tanah yang subur, tanamannya akan tumbuh subur. Dan tanah-tanah yang kurus, tanamannya akan merana. Jelas nih, tanah yang subur niku sinten ternyata wonten ada sebetulnya sami kados kula panjenengan kehidupannya sama seperti kita. Enek tukang kayu nih, enek tukang batu nih, enek semua dia ada dalam satu ekosistem namanya kerajaan mikroba mikrobiom. Cuman beda memang dimensinya, maksudnya dia bekerja sesuai dengan sunatullahnya. Di dalam tanah kita Pak, fosfat niku pasti ada. Nah niku wonten ndukur niki wau urea nggih, nitrogen. Di dalam tanah fosfat wonten, mineral wonten, kalsium dan lain sebagainya ada semua. Yang jarang, yang tanpa sadar kita usir dia, sing masak, yang merubah ion tadi menjadi merubah nutrisi tadi menjadi siap serap niki sing boten wonten. Loh, Mas, berarti dilebokno iku. Nggih. Nek jaman riyen mbah kula crita ngoten. Ora ono jaman niku le. Gak ono jeneng urea. Iku jamane Pak Harto iki. Nanem ya saged sae. Lah mese napa, Mbah? Ora bok ambek awu-awon iku. Kok saged sae? Sakmenika kok mboten. Padahal jenengan semakin tahun, semakin hari semakin tahun jenengan pupuknya nambah nih Pak. Nggak mungkin toh tahun lalu dengan tahun sekarang pupuknya sama kan bukan? Dan panennya apa ikut nambah juga Pak? Apa malah turun apa tetap? Panen. Nggak stabil ya, kadang naik, kadang turun, kadang ora panen gitu. Seharusnya begitu masuk pupuk panennya semakin tahun harusnya ngikutin. Niki teori ini ngoten Pak, teori ini. Mas, apakah bisa dikembalikan seperti itu? Insya Allah saged, kantun semangat panjenengan. Karena kami di sini lihat lokasi ngoten niku wis wah Mas itu langsung dhewe semangat. Ade kudu semangat tuh. Atau ade ning Yogya ning Sragen diajar kok. Mosok di Arema padha Aremane iki kan. Kudu mulya iki bolone dhewe. Oyi Mas kan ngoten. Bapak-bapak ngapunten. Terus saya buka konsep sedikit. Jenengan kan sudah sekarang piye caranya sudah ini posisi ini sedikit darurat. Yang namanya tanah kita ini semakin hari diakui atau tidak semakin kesuburannya berkurang ya Pak. Dengan turunnya biaya, dengan turunnya panen, meningkatnya biaya produksi, ngoten tesih kenging penyakit dan lain sebagainya. Nah ini sebetulnya menjadi isu utama, bukan hanya di sini Pak, di mana-mana. Nah, tapi alhamdulillah di sini lingkungannya masih mendukung. Panjenengan tasih wonten suket, tasih wonten pahitan, kipahit tasih wonten nopo limbah organik kotoran ternak, okay. Serintil wedhus nopo segala macam. Nah itu tak masih ada, itu patut kita syukuri.
Beberapa daerah ndak ada itu. Jadi dia bener-bener piye mas carane nyuburne lemah. Bisa wong sukete sik tukul kok. Kenapa ndak bisa? Cuman disuwun kebesaran hatinya untuk kita kembali mendekat ke alam. Semua ada di alam, Pak. Loh mas, aku kok gak oleh nggak pupuk kimia? Loh ndak, pakai aja ndak apa-apa, beli-beli. Tapi dicampurkan, dimix, digabungkan dengan metode yang sederhana. Jenengan kumien nek ndamel kompos pinten-pinten, Pak. Pernah buat kompos nggih bareng-bareng sama mungkin pelatihan PPL, pinten-pinten, Pak? Di sebagian praktekannya Pak Juli Pinten minggu? 10 hari. 10 hari. Kalau 3 hari, 5 hari kinten-kinten lebih cepat atau lama? Iya. Lek mendamel pupuk cair sing drem ngoten pinten-pinten, Pak? Belum pernah. Wah, berarti kebanteran bro dhewe, Bro. Kalau sudah pernah, seperti teman-teman umumnya nggih yang sering-sering untuk pelatihan ngeten. Aku nggawe POC, pokok buah-buah iki bonggol-bonggol ngene iki, Mas. Sak wulan. Oh, iku apik, jos. Lek sewengi wani apa ora lho. 24 jam. Insyaallah dados panjenengan ndak banyak waktu yang terbuang hanya untuk menyiapkan bahan-bahan yang sederhana. Bapak-bapak, nah ini mulai saya kasih. Nanti kita praktek ya. Kita praktek. Jadi kompos pemberiannya ndak harus banyak, Pak. Sak uwit, sak kintal. Mboten. Kita berikan justru yang paling banyak itu seharusnya arang. Sanes kompos ya. Kenapa? Tanah kita ini defisiensi karbon. Nah, wes saiki aku gambar. Gak banyak ngegosok soalnya. Tahun wonten. Iki kan basah-basahe. Gak kena. Saged wonten nama-nama. Insyaallah anu apa namanya? Jelas. Karbon itu apa sih, Pak? Karbon itu sebetulnya dalam arti dia ini penyusun kehidupan. Terus pulau, panjenengan, tanduran, kewan, semua yang ada di bumi itu disusun oleh karbon. Nah, utamanya tanah. Tanah ini sebagai penyangga utama kehidupan. Ketika karbon ini tidak terserap oleh tanah, artinya gas rumah kaca, dunyane luwih panas, terjadi bencana, nopo segala macam. Terus rumiyin pernah ada ini ya, ada statement yang membuat saya tersinggung juga itu. Penyumbang gas rumah kaca itu selain peternak adalah petani. Langsung saya protes Pak itu. Loh, lah petani ini loh yang menanam. Petani ini yang berusaha menanam, merawat tanah. Lah kok nyumbang? Ya malah itu yang menyerap tanaman kita ini, tanaman petani ini yang menyerap karbon. Kok disalahke? Sampai ada statement, nah, wong tani itu mesti merusak lemah. Zaman dulu mungkin ya, sekarang enggak Pak. Jenengan semakin bertani, tanahnya semakin subur. Jadi, putu-putu jenengan nanti 5 generasi ke depan akan bangga. Lemah semakin subur. Jadi akan kembali ke fitrahnya tanah itu tadi. Jenengan tumbas urea tumbas menapa-napa. Biasanya 1 hektar 1 ton, saiki 1 hektar 1 kintal. Disesuaikan dengan suburi tanduran. Nek pun subur ijo lek napa perlu dimes kan nggih mboten. Dia sudah baik. Istilah karbon. Tanah kita kekurangan karbon. Sumber karbon 1. Arang. Sembarang kali. Nggih areng sekem nggih. Areng kayu. Napa lek areng? Mboten perlu jenengan anu wae aku tak golek jati apa mahoni dadekno areng mboten sak wontene. Sak wontene Pak. Jangan arangnya yang utuh nggih niku awis Pak.
serbuknya biasanya kan nopo sisaan itu kan dibucal. Nah itu dipakai, sebarkan ke tanah. Itu nanti yang dia akan aktor utama untuk menjadi solusi jenengan yang sekarang kesulitan pupuk itu menjadi lebih ringan. Yang kedua, jenengan lebetaken di luar. Kompos. Sa hektar 10 kilo, jangan hitungan hektaran, Pak. Hitungannya kalau sa hektar terlalu luas, jenengan sak drem piro Mas kompose. Karena kayak saya sendiri, kalau saya aplikasi kompos bukan sak truk, sak drem rong drem. Karena apa kita buat, nanti kita akan kenalkan metode yang namanya ekstrak kompos. Nah, kalau teman-teman di Pandaan nyebutnya kompos teh. Terus teh niku lah sing diseduh kan sanes ampase terus dipendet toyone Pak. Nah, ini sama, nanti kita ekstrak kompos itu nutrisinya dan kita berikan ke tanah. Jadi jenengan beto teng lahan itu mboten kompos tipu iki ngoten. Paling sak jerigen ben maneh. Nah, kita ekstrak kompos niki. Ya aneh sakjane kebanteran bro dhewe iki. Enggak apa-apa. Nah, yang ketiga mikroba. Nah, tanah kita defisiensi karbon, kekurangan karbon. Artinya ketika tanah ini kekurangan karbon, tanahnya menjadi lengket. Pada saat kering dia mengeras, pada saat hujan dia ceket. Lek dipacul pas ketiga ngoten kenting, wangel paling mlebeti sak pucuk ngoten nggih. Pas pun udan pun rendengan, mak jeleb sikil mlebu angel. Nah, ini daya sangga tanahnya melemah. Sifat utama tanahnya lemah. Oh, dinaikkan. Murah dukur Mas. Mikir ngomong saat kon gelo baku ya. Lagi, ya Allah, lagi yang sepuh sedang. Matur nuwun. Wah, lama. Tadi Bapak dengan petani dan petani ini, oh ya saya kenalkan, mau perkenalkan diri, Wahyu Garuda. Kalau ingin kados yang musel, ketika ada perkumpulan ngeten, niki diskusi ngobrol enteng-entengan. Ada pertanyaan pekerjaanmu apa? Dokter, pengacara. Saya masih mahasiswa. Satu lagi, kerjaanmu apa? Ada yang diem tapi gagah, ganteng. Kerjaanmu apa? Berdiri dia. I am a farmer. Aku petani. Kenapa di New Zealand, Pak? Dia bukan negara agraris, tapi 60% APBN-nya saking petani. Kamu niku wabeh ngadeg. Kebutuhan susu dunia 60% siapa yang memenuhi? Petani-petani dari New Zealand, peternak-peternak dari New Zealand. Nah, kalau saya ditanya dimanapun atau sekolah ini waktu diundang BI di Solo, kenalkan saya petani. Anak saya sekolah tanya, ayahmu kerja apa? Petani organik. Pede, saya petani. Kenapa? Petani, enggak anak petani, nonton yang kedor. Urusannya bukan hanya dimakan ternyata. Tidak ada petani, tidak ada kehidupan selanjutnya. Karena jenengan merawat tanah, jenengan merawat tanduran, begitu tidak ada yang merawat itu, Pak. Jangan mau makan, mau bernafas saja tidak ada, merawat tanduran. Jadi, ini bukan hanya perkara kita makan saja, tapi kehidupan selanjutnya. Sampai ada istilah, ayo dijogorek lemai alamnya untuk generasi selanjutnya. Itu omong kosong. Cuma praktisi kalau itu omong kosong. Tapi kalau petani temenan. Nukul tanduran itu mau. Dia menyerap karbon dioksida, menghasilkan oksigen. Nah, ini hubungannya urip bukan dengan manusia ya, tapi dengan tanaman yang lain
ekosistem yang lain itu luar biasa. Nah sekarang kita perdalam. Jadi PD Pak, nggih, ditangleti. Kerjanya apa? Petani. Tegas saja. Saya diundang Kapus Bekal Angkatan Darat, Kepala Pusat Angkatan Darat. Waktu COVID kemarin itu Pak, waktu seminggu mau lebaran saya malah ke Jakarta. Saat pesawat di sini sakjane wong 150 isine wong 30, salah satunya saya tolak-tolak iki kira-kira iki aku boleh apa ora gitu. Undang sana ditanya sama ajudannya. Sampai sebenarnya pekerjaannya apa? Saya petani. Kerjaan samping saya konsultan perkebunan, konsultan pembinaan. Sampingan ini orang juga ngeten iki sampingan. Pekerjaan saya betul. Nah, sami kados panjenengan seterusnya. Jadi PD Pak, karena kita punya peran utama di sini. Bukan hanya peran pangan, tapi peran lebih utamanya ke kehidupan di tanah dan di semesta ini. Tanduranku mau 1000 meter Mas. Lho, sing duwe tanduran sak polybag tok niku lho dia juga punya peran, Pak. Dia juga punya peran. Pentingin nandur ini kayak Kanjeng Nabi. Ke sahabat Ali kalau nggak salah ya. Coro Malangan ini. Li, kon lek ero meningkati kiamat, lek tanganmu ono kurma, tanduran. Karena pentingnya bertani itu tadi karena ada efek ke kehidupan sekarang dan selanjutnya itu tadi. Subhanallah, jadi PD malah. Jadi apa di sini? Ngalong tani, kurma ten Pak, tani. Nggak ada petani. Presiden lama. Ide Pak. Bismillah. Terus tanah kita kekurangan karbon. Kenapa sih karbon? Kenapa sih harus arang dulu yang dimasukkan? Arang, kalau gambaran ngeten Pak. Setelah diperbesar sekian ribu kali, dia ada rongga-rongga. Kados pon. Rongga banyak sekali. Nah, artinya rongga ini apa Mas? Rongga ini akan di dalamnya diisi oleh air. Kemudian diisi oleh ion-ion pupuk kita tadi yang sudah diurai oleh mikroba. Urea, TSP, Ponska dan lain sebagainya yang sudah diurai oleh mikroba menjadi siap serap. Napa nggih? Lemari ini. Terus arang ini apa juga sih Mas? Dia itu rumah yang paling nyaman bagi mikroba. Kokine wau. Ketika arang ini tadi terisi oleh ya udara, ya air, ya nutrisi, ya mikroba itu tadi. Ini kalau gambarkan memiliki wonten tandurane ngeten ya. Terus pokoknya ini lah coyote ngeten ya. Dan di sekitarnya ini ada arang. Dan kita tahu arang ini di dalamnya ada nutrisi, air dan lain sebagainya. Sama aja kita mendekatkan tanaman ini dengan pabrik pupuk perakaran. Jadi oyot ini langsung ke arang ini, langsung di atas arang kesedot. Kita tidak akan pernah tahu Pak kapan tanduran mangan. Mboten seberapa nggih. Sore, bengi, awan, isu, sak piro ae, sak kilo, 2 kilo, 3 kilo, sak on, mboten seberapa. Itu tugasnya mikroba menyediakan untuk diserap tanaman. Dan tanaman ketika disediakan di sini arang, tidak akan kemana-mana. Dengan ngemes sak kilo, koyok ngemes sak kintal, akhirnya karena tidak hilang kemana-mana. Selama ini mesnya ditebar, kok orang Mas orang maksa Mas. Sanes salah mesi. Tapi karena pupuk ini tadi belum terserap, dia tercuci oleh udara, apa ngarani nguap, ngabak, tercuci oleh air, pintir dan lain sebagainya. Biasa nih lahan sing ngesor dhewe Pak. Sing kata sing oleh mes iki sing ngesor dhewe. Nah, apalagi kalau beliau ini yang di bawah ini menerapkan kompos, arang, mikroba. Lho ya apik dhewe. Mbok kok apik nggih jenengan mes kok. Nah, ketika ada arang Pak, tidak
akan terjadi tercuci. Nah, ketika tanaman yang membutuhkan diserap, setiap saat dia menyerap, setiap saat dia dapat. Begitu setiap saat dia dapat, tanduran itu tumbuhnya tidak akan berhenti. Terus nyerap terus, tadi kembang, terus seperti itu. Loh, apa iya mas? Kita tidak akan pernah tahu. Kalau alam sudah terpenuhi haknya, tanah ini sudah terpenuhi haknya, kita nggak akan pernah tahu apa yang diberikan. Sakolo iso pak panen sak hektar ketemu 5 ton OC ini saged. Ini kan tergantung amal perbuatan. Tapi intinya, nah arang sangat penting, bahkan lebih penting dibandingkan kompos atau bahan organik itu sendiri. Memiliki nopo ewet pates arang. Ewet. Nah, nopo wonten selepan kopi kan nggak mau wonten arang itu. Limbah kopi, aku kulit kopi itu nopo biar kasihkan mentah matang apa terus putih itu yang dikatakan arang apa perlu dibakar dulu. Bakar dulu. Oke, bakar dulu. Nanti konsepnya. Kalau dibakar kan jadinya abu gitu loh. Nah, abu itu apa sama dengan arang? Beda. Tapi kalau mau menuju saya belum ke lahan panjenengan ya. Perjalanan ke sini, karakter tanahnya ini membutuhkan abu. Terus tersane buatan cekap. Nah, pada saat tanahnya ini tidak lengket, otomatis yang namanya proses pertukaran ion kation penyerapan nutrisi jalan dengan baik. Nah, bahannya kan banyak nih, kopi, nonton kata, mungkin gerajen nih kata. Kita buat arang. Nah, nanti ada konsepnya kita buat cerobong atau kita buat tengdrem, dibong, itu mowo, tutup, pelak. Siram air jos jadi arang ya. Kalau ada akses ke pabrik gula itu membuang es boiler itu 80% masih dalam bentuk arang. Awune ini wae. Nah, itu bisa dimanfaatkan. Jadi nanti kita ulas dulu solusi era ini piye. Kita temukan solusinya satu persatu. Nah, kemudian niki sampun Pak, arang, fungsi utamanya arang sebagai wadah. Ya omahe mikroba ini peran utamanya. Ya rumahnya, ya kantong nutrisi yang ngarani. Lemari ini. Nah, kompos masuk. Kompos ini sebetulnya apa sih Mas? Kompos. Nggih. Paku niku Pak. Terus dengan letakkan rabul sebetulnya itu tidak hanya untuk memberi nutrisi ke tanaman, tapi memberi makan ke mikroba lokal yang ada di dalam tanah. Ini yang akan memberi nutrisi itu tadi, panganan ini. Nah, nanti kita akan masukkan metode namanya kompos di mboten kata-kata. Nah, terus dengan bertani ini pun mboten sambat. Waduh, kok ngusung-ngusung rabuk muka ini, wah tapi bertani ini happy. Nah, bertani ini seneng, insya Allah pandurannya nggih seneng. Seringkali saya menerapkan ini waktu ada kasus-kasus, baik bawang merah bahkan sawit sekalipun. Saya sebelum masuk lokasi, anak buah saya, supervisor saya, sing duwe masalah di omah didekek sik, ojo melu ning kebun. Berangkat ke kebun harus seneng, los pikiran. Jadi masalah itu segera ketemu. Begitu ada yang punya masalah, mukanya masam, pemburu wae mas, jalan. Kita ke kebun, ketemu Pak masalahnya. Walah, iki kakean mes. Walah, iki kena penyakit ini. Happy aja. Dan kita harus happy nih. Karena auranya tanah aura kita mengaruhi Pak. Sawannya Pak. Niku mboten mitos lho Pak Bu. Niku memang ada penelitiannya. Ini peneliti Amerika malah. Niku. Jadi setiap tanaman yang kita tanam, yang kita rawat, itu punya reaksi dengan kita. Saya membuktikan 2010 saya kecelakaan. Saya punya tanaman jelek di rumah mertua itu. Ya suruh, ya melati, ya macam-macam. Biasanya bendinten kula mati.
Kali kalau cak mau sing apik ya. Ngoten. Karena saya baru baca buku penelitian itu tadi. Itu di apa namanya The Miracle of Plant, keajaiban tumbuhan. Ada di ini Ijen di apa namanya perpustakaan Ijen tadi. Suatu saat saya kena musibah. Kecelakaan kaki saya patah di Surabaya. Orang rumah belum dikabari, belum ada yang ngabari. Tapi ibu tahu duluan waktu keluar. Loh, tanduran ini aja ini kok gogrok kabeh iki kok sing ngate mati iki apa arek iki? Ditelepon. Ayo apa oti ke istri saya. Kecelakaan areknya sikile ceklek. Gak usah khawatir, areknya sing rumah sakit mau operasi. Betul itu, Pak. Jadi saya membuktikan sendiri. Begitu 1 bulan kemudian saya pulang, ini tanaman api-api wis gogrok kabeh. Mulai geloro mati malih, sehat. Itu yang saya bawa kemana-mana, alhamdulillah sejak 2008 sampai hari ini. Site-site saya diundang sama Bidang Gram, Sinarmas, begitu itu, alhamdulillah selesai. Saya masuk ke kebun, supervisor saya atau masam saya tanya dulu, ada masalah apa? Ada Pak, kalau kamu punya masalah di rumah tinggal dulu. Jangan bisa ribut. Kenapa begitu Pak? Wes manuto. Ki duit rokokmu, duit kopimu, ning kini. Aku kok di sini ada juragan. Apa cari aku? Tunggu dulu sih. Tidur aja kamu di Mas. Yang lain happy. Ketemu Pak. Masalah itu satu persatu. Begitu saya harusnya 3 bulan di lokasi, saulan. Lah wis mari nyampus wis-wis. Nah itu seperti itu, step-step itu, dan langkah-langkah itulah yang tidak dimiliki sama teman-teman yang bergerak di sama di konsultan pembinaan tanah. Dia dalam tanduran ini, diukur. Iki pH-nya netral, iki ini, iki kudunya apik, kenapa masalah tidak ketemu, karena tidak ada interaksi dengan tanaman. Saya, Assalamualaikum, masalahmu apa wit sawit? Ayo didono aku. Jalan, oh ya Allah, Gemoderma. Mas, iki gak sok selamat, iki mati, ketok naik. Sing sisane selamat no, karena dia belum menular, mumpung belum tertular. Nggih, ternyata begitu diisolasi, yang lainnya nggak kena. Nah, satu lagi, Mas iki kena jamur akar putih. Itu jamur akar putih, iki kena apa iki? Ya awalnya dari interaksi dulu, Pak. Seneng dhisik. Aduh, lemes iki om, jangan susah. Insya Allah solusinya pasti ada. Dari petani itu pasti, berarti pasti ya petani. Enggak seperti dokter. Dokter nggak pasti. Dokter masih tanya kan. Nah, saya itu, jadi tanaman itu punya interaksi. Nah ini itu yang sebetulnya kami itu ingin panjenengan semua ini lebih mengenal tanamannya. Loh Mas aku berdino nang sawah nang kebon nggih. Tapi iki ngono lebih apa ya Pak? Ngelebok nih Pak ning ati Pak. Karena terasa nanti saya itu ini saya lakukan itu. Jadi saya pulang ke rumah itu tanaman saya itu pikiran apa ya gini. Mandor saya telepon, kok tak telepon? Anu Mas deker-deker anu apa namanya? Anjing hutan. Akeh Pak, mboten iki jarno wong golek pangan. Supaya kita apa nih? Kita karena kita ini bertani ini bukan hanya konsep sekarang, kita ke depan. Nah, Bapak kembali kompos penting banget. Memiliki kompos kambing banyak. Kita nanti buat kompos, kita belajar buat kompos, sama kita nanti buat ekstrak kompos. Setara 10 kilo itu setara dengan 10 ton. Wih, viral ini kalau kira-kira. Waduh, lu di kamera itu kan. 10 kilo setara dengan 10 ton. Lu kok bisa? 10 kilo komposti, 200 liter komposti itu membutuhkan kompos 10 kilo. Nah, 200 liter ini untuk 1 hektar. Hanya dari 10 kilo periode. Golek 10 kilo emang menit Mas. Nah, jos itu yang saya mau. Semangatnya dhisik. Gampang, boten gampang Pak. Tapi ini semangatnya sing dipek dhisik.
Nanti kami akan backup teknologinya secara ilmiah ataupun praktek. Jangan khawatir. Ini kalau ke ngapa pas ke Malang mampir. Mas, jangan sungkan, pun kenal kali. Aku Mas, pengen tanduranku super maneh. Ayo, tak mriki napa wonten duren, Pak? Kathah nggih, duren lokal ya. Wonten mawon. Mboten musangking, mboten montong nggih. Musangking ada juga. Montong ada. Yang lokal Lokal banyak. banyak. Jangan musangking sama montong, Pak. Lokal saya seneng. Ya apa caranya lokal niki saged dados duren yang kualitasnya lebih bagus dari musangking dan montong. Lokal ini kan bijinya ageng. Nggih. Dadosaken sampeyan. Dagingnya tipis, dibesarkan. Kalau yang saya punya itu lokal, bijinya besar, kelangunannya tipis. Dicilikne isine, digedhekne dagingnya purun apa mboten? Ini sebetulnya sejak 2 tahun atau 3 tahun yang lalu Mas Andi ya, kami mau buat pelatihan Pak untuk meningkatkan kualitas buah lokal. Duren, kelengkeng, jeruk, tanpa biji. Caranya gimana gini konsep ini yang kami terapkan? Nah, yang daftar saya perusahaan-perusahaan ya Pak, Gudang Garam, Sinarmas, ada yang dari Kaltim Primakon. Sampai kami, Mas biayanya piro? 5 juta. Ayo wis, ini delegasi saya 4 orang. Mau saya, ini petani dulu, petani tak subsidi, gak ngono ora usah bayar. Ayo petani kan tidak ada yang muncul Pak, tidak pede loh Pak. Akhirnya kami gagalkan sejak 3 tahun yang lalu. Sampai hari ini saya dikejar, ayo katanya itu teknologinya partinokarpi bahasa ilmiahnya. Jadi kita mengecilkan atau seedless meniadakan biji. Lek durian bukan saged, cuman kecil, kempes, dagingnya tebal, kualitasnya menjadi baik. Nah itu partinokarpi. Selama ini teknologinya ndamel hormon. Saged Pak, bijinya hilang, kelengkeng niku wonten teng laptop foto niku. Bijinya tinggal mata lada. Nah, lek duku niku kita-kita isine ilang mungkin apa mboten, Pak? Lasep. Langsep wis sing gede. Nah, mungkin kan hilang Pak bijinya. Seperti apukat. Apukat kecil semakin tebal dagingnya. Nah, jeruk. Ini masalah jeruk tanpa biji. Saya ada fotonya, itu karya kami sejak 10 tahun yang lalu. Bahkan jambu biji, jambu sukun ini kan isinya kuat isi tok kali. Mangan ini, aduh, isi tok hilang 100%. Teknologinya kami sebut vulcanization organik total. Itu yang dikejar sama pekebun-pekebun gede. Sing duit-duit. Aku mau. Yang saya mau itu petaninya dulu gitu loh. Petani ini di sini, petani ini enggak. Petaninya enggak muncul kan. Kopi yo. Lek kopi mboten, Pak. Kopi, jagung, beras ki mboten. Beras tanpa biji mangan gabah gitu. Kopi dibesarkan bisa. Membesarkan biji. Biji besar, rendemen tinggi. Bisa ya? Walaupun nggak besar dia antep. Antep, setuju saya. Terus misal satu tangkai biasanya, nah tos jenengan itu buahnya satu tangkai itu, satu batangnya. Pernah dihitung enggak? Pernah. Pinten, Pak? Yang paling banyak itu 21 dompol. 21 dompol, satu dompolinya ada 50, ada 10. Mira. Tapi ini Gus, mungkin 10 tahun sekali baru ketemu mungkin satu. Ayo sih kayak ngono wis. Oke. Insyaallah ngeten, memang ada apa namanya? Kita harus kenal dulu klasifikasi tanamannya ini. Ada yang memang bisa dibesarkan. Terus yang pertanyaan lucu lah, Mas iku apa jenenge apukat mini sing sak kepel iso dadi sak mini ya Mas. Berarti lek gabah itu cilik iso dadi sak jempol. Sama itu bingung kan. Iki pertanyaan iki udah padha koyo anakku takon. Ya. Ya, Lombok itu pedes apa enggak? Boten itu ada klasifikasi sendiri. Jadi gabah niku mboten caket ageng tidak, tapi malainya panjang. Bulirnya ini penuh.
Trendernya tinggi, biasanya sak 50 kilo saged 7 gangsal. Biasanya menire kathah menire kirang. Gedang biasa cekak iso landu. Nggih. Isine biasanya 7 iso dadi 12, ngoten kan. Nah, itu ini bukan permainan hormon, Pak. Sebetulnya ya itu potensi dari tanaman itu sendiri yang kita selama ini nggak sadar. Bukan kita nggak tahu, nggak sadar. Itu wow sak dompol pinten kali doso nggih. Kali doso satu tangkai, satu dahan. Rata-rata ya mek 6. Kalau dikalikan 5, 100 biji itu wonten saun 100 biji. wonten nggih 100 biji OC. Enggak ada. Ono enggak sak on dana wae. Wonten-wonten nggih paling 50 gram 75 gram. Nah, kalau 50 gram sak uwit iki enek 10 dahan yang sama. 50 gram kali 10, Pak. Setengah kilo. OC setengah kilo. Iso nggak ditingkatkan lagi? Saged. Bagaimana? Kita penuhi hanya atas si tanaman tadi. Dia minta apa sih sebetulnya? Nah, ini kita perlahan-lahan kita ulas, nyuwun sewu, ngapunten, kami tidak menggurui, cuman kami bercerita pengalaman kami di Bengkulu yang mereka bertani kopi itu di pinggir pantai. Dan mereka ada gunung ya, dan mereka saking pantai ini kurang lebih cuma 25 meter. Laut ada pantai selatan di Kabupaten mana. Ada lagi teman-teman di Ranau, di Danau Ranau, di Palembang, di Aceh. Saya sendiri, pengalamannya kami ceritakan. Buatan ngapunten, buatan gurui, hanya kita berbagi. Nanti kalau ada yang salah, Mas, gak ngono, ini sih bener. Saya seneng. Nah, kita diskusi cek nih urut nyambung seduluran ini kayak penak. Nah, kita lanjut kompos. Kita nanti terapkan komposti. Iya, tetap haknya tadi kompos tadi dimasukkan. Cuman kompos tidak masuk tunggal. Masuknya bersama pupuk kimia, Bapak, bersama dengan arang. Jenengan ngemes urea, ZA, Ponska, tambahkan kompos. Supados mboten ical. Ditebar boleh, dibuat lingkar pupuk, parit pupuk boleh, terserah. Yang penting dicampurkan kompos supaya dia segera terserap, terikat. Duh Mas hilang, Mas tetep aja, Mas kentir tetep aja ngabar. Nggih, yang dimakan kan bukan bentuknya, tapi ionnya, nutrisinya, senyawanya yang tidak kelihatan mata. Itu akan terikat di kompos tadi dan akan terserap oleh akar. Terakhir, mikroba. Mikroba inilah juru masak. Dia yang bertugas merubah senyawa-senyawa kimia yang belum siap serap oleh tanaman, nitrogen tadi menjadi nitrat, yang fosfat P25 menjadi ion fosfat, yang KCl, yang kalium menjadi ion K, yang macam-macam tadi dia yang ubah mikroba. Nah, ketika ini tadi jenengan aplikasikan mikroba, yang dibutuhkan tanaman setiap saat ini pasti ada. Ketika dibutuhkan tanaman setiap saat ada, dia akan tumbuh maksimal. Ketika tanaman tumbuh maksimal, di atasnya bagus, di bawahnya ekosistemnya juga bagus. Dan penyerapan karbon yang berlebih di udara ini sangat efektif. Dengan begitu jenengan sebetulnya menyumbang kesuburan tanah, menyumbang adem itu. Saya setuju. Penyerapan karbon terbesar itu justru peluangnya ada di pertanian. Efek gas rumah kaca, pewarnas, polusi, dan lain sebagainya, itu yang membantu menyerap polutannya itu wong tani. Makanya pede aja. Kerjanya apa? I'm a farmer. Wis. Sampai kerjanya apa? Aku Mas, telepang. Keren petani. Telepang bayaran 5 juta. Petani saunduan 50 juta. Biaya 70 juta. Saiki ya apa carane biayanya mik 20 juta oleh 100. Wah, ndak janji ayo kita raih Pak. Itu insyaallah akan menjadi salah satu ikhtiar, insyaallah jadi ikhtiar baik. Berkah. Teman-teman kami di Kalidawe yang biasanya bertani biayanya sakmono gede
Datang ke rumah itu sudah lesu. Aku tulung ngono Mas. Loh, apa sampean? Mari kecelakaan ta? Enggak iki opo aku kate nandur bingung golek utangan. Loh. Ojo. Aku dene duwe sakmene. Ayo dicukupno. Ya apa carane? Sampai percaya aku, percaya. Manut yo, manut. Sampai tuku iki bahane iki tanduran iki. Dipraktek. Apa ya iso, Mas? Aku biasanya entek akeh iki kok entek sithik. Praktek. Karena percaya sama saya, ya sudah dipraktekkan. Bismillah. Pokoknya rusak sampean lho, Cak. Iya. Alhamdulillah. Akhirnya sekarang kalau saya lewat Tulungagung, saya cuma nyapa. Aku udah nurut. Datang dia. Ngobrol, cerita. Kocok-kocok akeh sing sampean saiki sok goyang-guyu ngono. Iya, tanduran rapi. Wong liya biayane 50, Mas. Aku wis 10 juta sapi. Alhamdulillah. Akhirnya Bapak, kathah syukuri timbang kathah sambat. Biasanya jangkrik. Terus alhamdulillah ya Allah, aku kakek-kakek oleh sithik rezeki. Terus ya wonten kerene niku lho, Pak. Nggih, kerene lek dados kalunge mak lari-lari kan nggih saya. Malah sayang ngoten. Kopine lho dados lowegi. Aja sampai kopine asin. Oke, jadi sampai di sini. Dan ini saya belum masuk ke materi yang lebih jauh tentang arang, tentang karbon, arang kompos mikrobiota. Monggo pertanyaannya silahkan, apapun dimulai nanti dari pertanyaan itu. Monggo Bapak-bapak, kapunten. Saya tak sambil. Monggo aku jual. Monggo. Kopinya sampai dicoli. Sing panas. Adem ini. Monggo biar aku monggo Pak, monggo. Monggo silakan pertanyaannya, Pak. On terus ya. On terus ya. Nanti diedit sendiri. Aku gak iso ngedit. Edit. Monggo Pak.